Coba deh, bayangin situasi ini. Anda baru aja isi bensin mobil sampai penuh. Dan pas lihat angkanya, rasanya kayak kena tinju. Terus, Anda mampir ke supermarket. Dan harga-harga kebutuhan pokok makin hari makin nggak masuk akal. Rasanya dompet makin tipis aja. Nah, di saat yang sama, Anda buka media sosial, ada lagi temen atau kerabat yang kena PHK. Rasa khawatir pun mulai muncul. Ekonomi kita sekarang ini rasanya persis kayak lagi berjalan di akas sebilah pisau. Salah langkah sedikit bisa jatuh ke jurang resesi. Salah langkah ke arah lain bisa terbakar api inflasi yang nggak terkendali. Ini bukan cuma skenario film loh. Ini adalah kenyataan pahit yang lagi dihadapi bank sentral paling berpengaruh di dunia, The Federal Reserve Amerika Serikat. Mereka itu lagi kejebak dalam dilema kebijakan paling rumit dalam 10 tahun terakhir. Terus, kenapa ini penting buat kita di Indonesia? Penting banget, karena setiap keputusan yang mereka ambil di Washington DC itu akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Gelombang itu bisa banget mempengaruhi nilai tukar rupiah, suku bunga KPR Anda, harga barang-barang impor, sampai kemana arah investor menanamkan modalnya di negara kita. Selamat datang kembali di Nalaris. Kali ini, kita akan bedah tuntas pilihan mustahil yang ada di depan mata The Fed. Kita akan telusuri data-data yang saling bertentangan, memahami ancaman ekonomi lama yang bangkit lagi, dan yang paling penting, kenapa keputusan mereka beberapa bulan ke depan ini sangat krusial buat kita semua. Yuk kita selami bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan bernilai triliunan dolar yang bikin para pejabat The Fed, analis pasar, dan investor di seluruh dunia jadi nggak bisa tidur nyenyak. Coba kita bedah masalahnya ya. Di satu sisi, ada tanda-tanda yang makin jelas kalau pasar tenaga kerja Amerika yang selama ini jadi mesin ekonomi mereka udah mulai batuk-batuk. Angka pengangguran naik, lapangan kerja baru malah menyusut. Ini tuh sinyal klasik kalau ekonomi lagi kurang sehat dan butuh katakanlah suntikan vitamin atau stimulus. Cara paling umum untuk melakukan itu, ya dengan menurunkan suku bunga. Tujuannya simpel, biar biaya pinjam uang jadi lebih murah, perusahaan jadi berani investasi lagi, dan akhirnya buka lapangan kerja baru. Tapi, di sisi lain, ada inflasi. Si musuh bebuyutan yang udah coba ditaklukkan The Fed dengan susah payah, ternyata masih betah nangkring di atas target. Ini adalah sinyal yang teriak kencang. Tahan suku bunga, jangan biarkan mesin ekonomi terlalu panas. Jadi, apa yang harus dilakuin kalau ada dua dokter ngasih resep yang bertolak belakang buat satu pasien yang sama? Apa kita selamatkan lapangan kerja, tapi dengan risiko membiarkan demam inflasi makin parah? Atau kita obati demam inflasi itu, tapi dengan risiko mendorong si pasien ke kondisi kritis yang namanya resesi? Nah, inilah perangkap yang kita bicarakan. Sebuah situasi di mana setiap pilihan yang ada, rasanya kok seperti pilihan yang salah. Supaya kita benar-benar paham betapa rumitnya situasi ini, coba kita pakai perumpamaan seorang pemain akrobat yang berjalan di atas tali. Bayangin, The Fed itu si pemain akrobatnya berjalan di atas seutas tali baja yang terbentang di antara dua gedung pencakar langit. Dia nggak bisa cuma fokus ke satu gedung tujuan dan mengabaikan yang lain. Keseimbangan itu segalanya. Kalau dia terlalu condong ke kiri, dia jatuh. Terlalu condong ke kanan, jatuh juga. Tali yang dia pijak ini adalah ekonomi Amerika Serikat. Dan di bawah sana ada jutaan pekerjaan, bisnis, dan nasib orang banyak. Setiap guncangan, entah itu dari data ekonomi yang buruk atau gejolak global yang gak terduga, itu bikin talinya goyang makin kencang. Ini bukan lagi sekedar teori di ruang rapat yang nyaman. Keputusan yang mereka ambil punya konsekuensi yang sangat nyata bagi nasib jutaan keluarga. Ini adalah pertunjukan akrobat berisiko tinggi dengan ruang untuk berbuat salah yang hampir tidak ada sama sekali. Oke, sekarang ayo kita lihat lebih dekat dua gedung pencakar langit yang jadi tujuan si pemain akrobat. Inilah yang disebut mandat ganda The Fed, tugas suci yang diberikan oleh Kongres Amerika kepada mereka. Yang pertama, lapangan kerja maksimal. Artinya, mereka harus menciptakan kondisi ekonomi di mana setiap orang yang mau dan mampu bekerja bisa dapat pekerjaan. Pasar kerja yang sehat itu ibarat tulang punggung masyarakat. Orang punya penghasilan, bisnis bisa berkembang, dan roda ekonomi terus berputar. Yang kedua, stabilitas harga. Artinya, menjaga inflasi tetap rendah dan bisa diprediksi secara spesifik di angka 2%. Inflasi yang tinggi tuh kayak rayap, diam-diam menggerogoti nilai uang kita, merusak tabungan dan menciptakan ketidakpastian. Mandat ganda ini ada alasannya loh. Ini lahir dari pengalaman pahit sejarah seperti depresi besar tahun 1930-an, di mana pengangguran di mana-mana, atau era inflasi gila-gilaan di tahun 1970-an. Dua-duanya sama-sama bisa menghancurkan kesejahteraan masyarakat. Makanya, The Fed ditugaskan untuk menjaga kedua sisi koin ini. Biasanya sih dalam kondisi normal, dua tujuan ini bisa jalan bareng. Tapi sekarang, keduanya sedang berkonflik secara langsung, memaksa The Fed untuk membuat pilihan yang luar biasa sulit. Sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya, ke pusat badai yang menggoyangkan tali keseimbangan The Fed.
Angin kencang ini datang dari data-data ekonomi yang mereka terima. Dan harus diakui, data-data terbaru ini benar-benar bikin bingung. Rasanya tuh kayak ekonomi lagi ngirim dua pesan yang saling bertentangan di waktu yang bersamaan. Satu set data seolah-olah mendorong The Fed untuk buru-buru potong suku bunga, sementara set data lainnya narik mereka kuat-kuat untuk jangan melakukan apa-apa. Sebagai seorang analis, ini adalah situasi yang paling bikin was-was, karena pasar itu benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Mari kita bedah dua angka kunci yang jadi pusat dilema ini. Angka pertama yang bikin para analis di Wall Street sampai menahan napas adalah ini, 4,4%. Ini adalah tingkat pengangguran untuk bulan Februari. Kenapa angka ini begitu mengkhawatirkan? Karena ini adalah lonjakan yang sama sekali nggak terduga dan menandakan ada retakan serius di pasar tenaga kerja. Laporan itu nunjukin kalau ekonomi AS secara mengejutkan kehilangan 92.000 pekerjaan bulan lalu. Padahal, para ekonom sebelumnya memprediksi bakal ada penambahan. Angka 92.000 mungkin kedengarannya abstrak ya, tapi coba bayangkan ini, itu setara dengan seluruh populasi pekerja di sebuah kota menengah yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan hanya dalam waktu 1 bulan. Ini bukan lagi sekedar perlambatan, ini udah kayak sirene peringatan yang bunyinya nyaring banget. Kalau kita lihat trennya, tahun 2025 ini tercatat sebagai tahun terburuk untuk penambahan lapangan kerja di sektor swasta sejak krisis keuangan global 2009 kalau kita nggak hitung guncangan unik akibat pandemi. Angka ini adalah sebuah dorongan yang sangat kuat bagi The Fed untuk segera bertindak untuk melonggarkan kebijakan moneternya demi menopang pasar kerja sebelum kerusakannya makin parah. Tapi pas The Fed ngerasain dorongan kuat buat potong suku bunga, mereka langsung dihadapkan pada tarikan yang sama kuatnya dari angka yang satu ini. 2,9%. Ini adalah tingkat inflasi berdasarkan metrik yang paling dipantau ketat oleh The Fed. Meskipun udah turun jauh dari puncaknya, angka ini tuh masih hampir 1% penuh di atas target emas The Fed, yaitu 2%. Faktanya, The Fed itu belum pernah secara konsisten mencapai target 2% itu selama 5 tahun terakhir. Anda mungkin bertanya, kenapa sih targetnya 2% bukan 0? Nah, sedikit inflasi itu dianggap sehat buat ekonomi karena bisa mendorong orang untuk belanja dan investasi daripada cuma menimbun uang. Tapi, inflasi yang secara konsisten ada di level 2,9% nunjukin kalau mesin ekonomi ini masih terlalu panas. Inflasi yang bandel ini adalah alasan utama kenapa suku bunga sekarang berada di level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Angka ini adalah pengingat yang konstan, sebuah tarikan kuat yang seolah bilang, awas, perang melawan kenaikan harga ini belum selesai. Oke, sekarang kita jejerin kedua angka ini biar paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, pengangguran 4,4% itu kayak alarm kebakaran buat mandat lapangan kerja maksimal. Data ini seolah-olah teriak ke The Fed, ekonomi lagi melambat, orang-orang kehilangan pekerjaan, lakukan sesuatu. Dan sesuatu itu dalam buku panduan Bank Sentral adalah memotong suku bunga biar pinjaman lebih murah dan ekonomi terstimulasi. Di sisi lain, inflasi 2,9% itu juga alarm kebakaran, tapi buat mandat stabilitas harga. Data ini juga teriak, tapi pesannya kebalikannya. Harga-harga masih naik terlalu cepat, jangan lepasin pedal remnya. Dan tindakan yang sesuai dengan pesan ini adalah menahan suku bunga tetap tinggi atau bahkan menaikkannya buat mendinginkan permintaan dan menekan inflasi kembali ke target 2%. Nah, inilah inti dari dilema The Fed. Dua tugas utama mereka sekarang menuntut dua tindakan kebijakan yang saling bertolak belakang. Menuruti yang satu berarti mengkhianati yang lain. Sekarang, yang benar-benar bikin para analis khawatir itu terangkum di sini. Coba kita fokus ke grafik ini. Perhatikan deh garis biru tebal yang nunjukin tren kenaikan tingkat pengangguran selama setahun terakhir. Kenaikannya jelas dan konsisten. Nah, yang lebih penting lagi, coba bandingkan garis biru itu dengan titik-titik merah. Titik-titik merah itu adalah ramalan yang dibuat oleh para ekonom The Fed sendiri. Lihat di mana kita berada sekarang. Tingkat pengangguran saat ini di 4,4%, itu udah ada di level yang mereka perkirakan baru akan tercapai pada akhir tahun 2025. Artinya apa? Artinya pelemahan di pasar tenaga kerja ini terjadi jauh lebih cepat dari skenario terburuk yang mereka antisipasi. Realita di lapangan bergerak lebih buruk dari perkiraan mereka. Ini bukan cuma angka dalam laporan bulanan, ini adalah bukti visual bahwa situasi memburuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan ini memaksa para pembuat kebijakan di The Fed untuk mempertanyakan semua asumsi mereka. Seolah-olah berjalan di atas tali dengan angin kencang dari dua arah yang berlawanan itu belum cukup sulit. Coba bayangkan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menggetarkan kedua gedung penyangga tali itu. Guncangan eksternal ini datang dalam bentuk ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Ini memperkenalkan sebuah variabel baru yang sangat berbahaya ke dalam perhitungan The Fed dan, yang paling menakutkan, membangkitkan kembali momok ekonomi dari tahun 1970-an yang paling ditakuti oleh semua bankir sentral, stagflasi.
Pemicunya adalah eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya serangan AS Israel terhadap Iran. Pasar keuangan yang sangat sensitif terhadap risiko pasokan energi bereaksi seketika dan brutal. Harga minyak mentah, urat nadi ekonomi global, melonjak tajam sampai menembus $90 AS per barel. Dampaknya langsung terasa sampai ke kita-kita. Di Amerika, harga bensin di pom naik lebih dari 30 sen per galon cuma dalam seminggu. Kenaikan harga bensin ini bukan cuma bikin biaya transportasi lebih mahal. Ini tuh kayak pajak tersembunyi buat setiap konsumen dan bisnis. Biaya produksi jadi naik, biaya pengiriman barang naik, yang ujung-ujungnya mendorong harga-harga lain ikut naik. Ini sisi inflasinya. Nah, di saat yang sama, karena uang konsumen habis buat bensin, mereka jadi mengurangi belanja di sektor lain, misalnya makan di restoran atau beli baju, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini sisi stagnasinya. Inilah resep klasik yang paling ditakuti yang bisa membawa kita ke jurang stagflasi. Jadi, apa sih sebenarnya stagflasi itu? Dan kenapa ini disebut skenario mimpi buruk? Namanya itu gabungan dari dua kata, stagnasi dan inflasi. Ini adalah situasi di mana ekonomi berhenti tumbuh atau bahkan menyusut, yang bikin pengangguran meningkat. Sementara di saat yang bersamaan, harga barang dan jasa terus meroket. Ini kondisi yang sangat beracun, karena membuat alat-alat kebijakan moneter standar jadi nggak efektif, bahkan kontraproduktif. Gini deh, coba pikirkan. Kalau kamu naikin suku bunga buat melawan inflasi, kamu malah akan memperburuk stagnasi dan pengangguran. Sebaliknya, kalau kamu turunin suku bunga buat mendorong pertumbuhan, itu sama aja kayak menyiram bensin ke api inflasi. Ini adalah situasi tanpa kemenangan, sebuah labirin kebijakan di mana setiap jalan itu buntu. The Fed berharap mereka bisa menghindarinya, tapi sekarang stagflasi jadi risiko yang sangat nyata. Nah, ini membawa kita ke perdebatan krusial yang terjadi di balik pintu tertutup The Fed, yang dirangkum dengan sempurna oleh kutipan dari Gubernur Christopher Waller ini. Pertanyaan intinya adalah, bagaimana mereka harus menafsirkan lonjakan harga minyak ini? Apakah ini cuma kejutan sesaat yang sifatnya sementara, atau ini adalah awal dari sebuah tren yang permanen? Coba bayangkan begini. Kalau kenaikan harga minyak ini sifatnya sementara, The Fed bisa menganggapnya seperti demam singkat yang bakal sembuh sendiri. Mereka bisa melihat menembusnya dan nggak perlu kasih obat kebijakan yang kuat, jadi fokus mereka tetap pada pasar kerja yang melemah. Tapi, kalau lonjakan harga ini sifatnya permanen karena konfliknya berkepanjangan, ini udah kayak penyakit kronis yang bakal terus menyebar ke seluruh organ ekonomi, biaya produksi, transportasi, harga pangan. Ini bakal memaksa The Fed untuk mempertimbangkan tindakan yang lebih drastis, mungkin bahkan menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk mencegah inflasi mengakar, meskipun itu artinya mengorbankan lebih banyak pekerjaan. Salah tebak di sini, akibatnya bisa fatal bagi ekonomi. Dengan data yang saling bertentangan dan guncangan geopolitik yang membayangi, yang gak heran kalau The Fed sendiri sekarang jadi lembaga yang terbelah. Para pejabatnya, yang semuanya adalah ekonom-ekonom brilian, melihat data yang sama, mendengar berita yang sama, tapi sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda tentang jalan mana yang harus ditempuh. Ini menciptakan sebuah debat internal yang sengit antara dua kubu utama, yang sering disebut sebagai hawks atau elang, dan doves atau merpati. Mari kita dengarkan suara-suara kunci dari dalam lembaga yang kuat ini. Di satu sisi, kita punya pandangan dovish. Di dunia bank sentral, doves atau merpati adalah faksi yang cenderung lebih khawatir pada pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Bagi mereka, suku bunga rendah itu adalah obat untuk merangsang ekonomi. Pandangan ini diwakili oleh Gubernur Stephen Milgren. Menariknya, Milgren melihat lonjakan harga minyak bukan sebagai pendorong inflasi, tapi justru sebaliknya. Dia melihatnya sebagai pajak besar bagi konsumen. Logikanya sederhana. Ketika masyarakat harus menghabiskan lebih banyak uang untuk bensin dan pemanas, mereka jadi punya lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada hal-hal lain, makan di luar, beli baju baru, atau liburan. Ini pada akhirnya akan menarik permintaan keluar dari ekonomi yang justru bisa memperlambat inflasi inti dalam jangka panjang dan memperburuk pelemahan pasar tenaga kerja. Dari perspektif dovish ini, lonjakan minyak justru memperkuat argumen untuk segera memotong suku bunga. Nah, di sisi lain ada faksi hawks atau elang. Prioritas utama mereka adalah menaklukkan inflasi, bahkan kalau resikonya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Bagi mereka, inflasi adalah musuh nomor satu yang harus dibasmi sampai tuntas. Pandangan ini disuarakan oleh Presiden Fed Cleveland, Beth Hammack. Bagi Hammack dan kubu hawkish, musuh utamanya tetaplah inflasi yang masih di 2,9%, jauh di atas target. Mereka sangat khawatir kalau memotong suku bunga terlalu dini, apalagi di tengah guncangan harga komoditas, itu akan mengirimkan sinyal yang salah kepada pasar. Ini bisa merusak kredibilitas The Fed dan memungkinkan ekspektasi inflasi mengakar kembali di masyarakat, membuatnya lebih sulit diberantas di masa depan.
Slogan mereka adalah higher for longer, artinya tahan suku bunga tinggi lebih lama, bersabar, dan jangan bertindak sampai ada bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa inflasi benar-benar sedang dalam perjalanan pasti kembali ke 2%. Tentu saja, debat ini nggak cuma hitam dan putih. Banyak pejabat The Fed yang posisinya ada di tengah-tengah, menyuarakan kehati-hatian yang ekstrim. Mary Daly dari San Francisco dengan tepat merangkum dilema itu, kedua mandat, pekerjaan dan inflasi, sekarang sama-sama dalam bahaya. Austin Goolsbee dari Chicago menyuarakan sentimen yang berkembang bahwa dengan begitu banyak ketidakpastian, data pekerjaan yang lemah, inflasi yang bandel, perang yang tak terduga, hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Dalam dunia kebijakan moneter, terkadang langkah terbaik adalah tidak melangkah sama sekali. Kenapa? Karena setiap tindakan punya efek berantai yang sulit diprediksi. Dalam kabut ketidakpastian seperti ini, menunggu sampai kabutnya sedikit terangkat bisa jadi strategi yang paling aman. Susan Collins dari Boston menggemakan seruan serupa untuk kesabaran. Ini menggambarkan sebuah komite yang sedang bergulat secara mendalam dengan situasi yang kompleks, tanpa jawaban yang mudah. The Fed itu nggak bikin keputusan di ruang hampa. Setiap kata, setiap jeda, bahkan setiap alis yang terangkat dari para pejabatnya, itu diawasi dengan ketat oleh pasar keuangan global. Investor, pedagang, dan perusahaan di seluruh dunia mencoba menebak langkah mereka selanjutnya. Dan harapan kolektif mereka ini, pada gilirannya, bisa mempengaruhi kondisi ekonomi. Jadi, setelah mendengar semua argumen ini, gimana pasar membaca situasi yang genting ini? Kemana mereka menempatkan taruhan mereka? Nah, disinilah jadi sangat menarik. Meskipun inflasi masih tinggi dan banyak pejabat The Fed kedengarannya sangat hawkish, pasar sebenarnya sedikit lebih condong ke arah pemotongan suku bunga. Slide ini menunjukkan probabilitas yang tersirat dari pasar berjangka. Setelah laporan pekerjaan yang lemah itu dirilis, para pedagang dengan cepat meningkatkan taruhan mereka bahwa The Fed akan terpaksa memangkas suku bunga pada pertemuan bulan Juni. Probabilitasnya sekarang ada di sekitar 51%, yang pada dasarnya 50-50, kayak lempar koin. Tapi kenapa pasar mikir gitu? Logikanya begini, pasar keuangan itu selalu melihat ke depan. Mereka percaya bahwa pelemahan tajam di pasar tenaga kerja adalah sinyal utama dari resesi yang lebih dalam. Dan dalam skenario resesi, The Fed itu pasti akan memotong suku bunga, apapun yang terjadi dengan inflasi. Jadi, para investor ini sebenarnya lagi bertaruh bahwa data buruk akan semakin memburuk, yang pada akhirnya akan memaksa tangan The Fed untuk bertindak terlepas dari omongan mereka saat ini. Dan seolah-olah semua variabel ini, data yang bertentangan, perang, perdebatan internal, belum cukup rumit, ada satu lapisan ketidakpastian lagi yang harus dipertimbangkan oleh pasar, yaitu potensi perubahan di pucuk pimpinan The Fed itu sendiri. Kepemimpinan di bank sentral itu penting banget karena bisa menandakan pergeseran filosofi fundamental dalam pendekatan kebijakan moneter untuk tahun-tahun mendatang. Presiden telah menominasikan Kevin Warsh, seorang mantan gubernur The Fed, untuk mengambil alih kursi ketua. Pasar pun langsung menganalisis setiap pernyataan masa lalunya buat coba nebak gimana dia akan memimpin The Fed. Konsensus umumnya adalah bahwa Warsh lebih condong ke sisi dovish dari spektrum kebijakan. Salah satu argumen utamanya yang paling menarik adalah tentang dampak kecerdasan buatan atau AI. Warsh percaya bahwa kemajuan pesat dalam AI akan menciptakan lonjakan produktivitas di seluruh ekonomi. Apa maksudnya produktivitas bersifat disinflasi? Sederhananya begini, kalau AI memungkinkan satu pekerja menghasilkan 2 kali lipat output, perusahaan bisa memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Ketika biaya turun, tekanan untuk menaikkan harga juga berkurang. Ini artinya, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat tanpa kepanasan oleh inflasi. Kalau pandangan Warsh ini benar, ini bakal jadi game changer. The Fed di bawah kepemimpinannya mungkin akan jauh lebih nyaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Ini adalah faktor jangka menengah yang mulai diperhitungkan oleh para investor dalam model mereka. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan akhir, kembali ke si pemain akrobat di atas tali yang bergoyang hebat. Kita sudah lihat bagaimana data pengangguran yang memburuk mendorongnya ke arah pemotongan suku bunga untuk menyelamatkan pekerjaan. Di saat yang sama, data inflasi yang bandel menariknya kembali untuk menahan suku bunga. Kita juga sudah lihat bagaimana perang di Timur Tengah menciptakan gempa yang mengancam seluruh keseimbangannya, membangkitkan kembali momok menakutkan bernama stagflasi. Di dalam The Fed sendiri, para elang dan merpati berdebat sengit tentang jalan mana yang harus diambil. Dan pasar dengan napas tertahan bertaruh tipis pada satu langkah penyelamatan. Dengan semua ini, tidak ada lagi langkah yang jelas-jelas aman. Bertahan di tempat bisa berarti membiarkan pasar tenaga kerja ambruk, memotong suku bunga bisa berarti menyalakan kembali api inflasi yang baru saja mulai padam, setiap jalan penuh dengan bahaya. The Fed dihadapkan pada serangkaian pilihan yang buruk dan tugas mereka adalah memilih yang paling tidak merusak.
Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini bersama Nalaris. Keputusan yang akan datang akan sangat penting dan dampaknya akan kita rasakan bersama. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan The Fed? Haruskah mereka memprioritaskan lapangan kerja atau memerangi inflasi? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan channel Nalaris, dan bagikan kepada mereka yang mungkin tertarik. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.